beralih ke informasi yang lainnya, pemirsa. Meski unsur pidana dalam kasus dugaan kampanye oleh Ketua PMI Kalbar dan Kepala Disdikbud Kalbar di SMA Negeri 1 Sungai Raya tidak terpenuhi. Namun Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya masih memproses temuan tersebut dengan mendalami undang-undang terkait kepalang merahan dan ASN. Pertama soal aturan perundangan, undang pemilihan kepala daerah, pasal 187 ayat 3, kira-kira bunyinya adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pada pasal 69 terutama huruf H dan I itu di pemilihan wali kota dan wakil wali kota, di pemilihan bupati dan wakil bupati dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau untuk pasal 69-nya itu huruf H itu tidak boleh berkampanye di fasilitas pemerintah, ya kan? Tidak boleh berkampanye dibiayai oleh pemerintah, baik daerah juga tidak boleh. Terus tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan dan di tempat ibadah. Maka kalau merujuk lagi ke pasal 187 ayat 3 tadi, yang disebutkan di sana adalah pemilihan wali kota dan wakilnya, terus pemilihan unsurnya itu ya, unsurnya setiap orang. Terus unsur lainnya adalah pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil, terus pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, dan unsur lainnya itu dikenakan pidana pemilihan. Berarti yang kemarin itu yang unsur pidana yang itu memang tidak terpenuhi secara ya, itu. Unsurnya tidak terpenuhi secara kaidah hukumnya. Tapi undang-undang lain belum, tidak. Undang-undang lain kita masih mendalami dan sudah firm, nanti kita teruskan kepada instansi yang berwenang. Dalam Perbawaslu 8 itu diatur bahwasannya ketika ada pelanggaran undang-undang lainnya, maka Bawaslu meneruskan kepada instansi yang berwenang. Apakah itu undang-undang kepalang merahan, undang-undang nomor 1 tahun 2018, atau undang-undang ASN, pelanggaran. Demikian itu penegasan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat. Menurutnya hal itu penting untuk dijelaskan sebagai upaya memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Meski unsur pidana dalam kasus dugaan kampanye oleh Ketua PMI Kalbar dan Kepala Disdikbud Kalbar di SMA Negeri 1 Sungai Raya tidak terpenuhi, namun Mursyid menegaskan pihaknya masih memproses temuan tersebut dengan mendalami undang-undang terkait kepalang merahan dan ASN. Menurutnya ada 4 jenis pelanggaran di pemilihan, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran undang-undang lainnya. Ada 4 jenis pelanggaran di pemilihan. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilihan, yang di dalamnya ada sentra gakumdu, dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Terus juga di pemilihan juga yang ketiga adalah namanya pelanggaran kode etik. Kalau penyelenggaraan pemilu terkena etik, maka bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Terakhir ada pelanggaran undang-undang lain seperti ASN dan lain sebagainya. Maka sifatnya untuk pelanggaran undang-undang lainnya Bawaslu meneruskan kepada instansi berwenang. Sebelum diberitakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Rita Hastarita dilaporkan ke Bawaslu oleh barisan NKRI atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Rita dinilai telah memfasilitasi kampanye paslon Cagup-Cawagup Kalbar nomor urut 1 di sekolah yang dilakukan oleh Ketua PMI Kalbar yang juga merupakan istri dari Cagup Kalbar saat ini, yakni Lismariani Sutarmiji. Anwar Pon TV memberitakan.